Jangan lupa subscribe, like, dan komen. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو
Daun salam, daun saga. Yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Kekuitan turun di Monas. Yang jawab salam, insya Allah punya utang pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu diakan enggak? Kenapa saya terlalu tinggi? Takut-takut diakan doang. Dari jauh ngobrol kami lihatnya dia. Kelihatannya Bu, walaupun mukanya nggak kelihatan tapi suaranya mudah-mudahan berkedengaran. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadna bihidayati ila ka'imiddin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala bi kitabihil mubarakah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumin khas wa bu'istu ila nasi kafah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Rabbul Masai wal Asatid yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh masyarakat, para kiai, para hujat, para asatid, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Ghazali,
Guru kita Kiai Haji Syarif Rahman Hakim dan juga Ustaz Mahfud dan juga Ustaz Awasi. Mudah-mudahan guru-guru kita ini semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangi segala rezekinya, dan juga mudah-mudahan insya Allah beliau diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan Akifillah Ustaz Haji Yudhi Rahmatullah. Mudah-mudahan beliau yang baru saja tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah kita yang dengerin semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan tentunya juga khususnya buat dia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada DKM Mushola Assalam Akifillah Ustaz Asep Masyaallah SPDI, nantiasa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Bapak Dr. Mas Haji Asmi SPD, mudah-mudahan senantiasa beliau juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RW 003 Bapak Durahim, namanya Durahim, jadi Durahim apa Durahim? Durahim aja ya, orang Betawi ya, namanya disingkatan dari Durahimnya, Durahim. Dia koin kali. Bapak Lurah Rokok, alhamdulillah tadi kesambutan dia langsung pergi lagi karena masih ada 3 acara. Bulan dulu Lurah juga banyak acaranya, bukan dia yang Ustaz doang. Nih, kalau curi kulkasnya sampai susah ditutup. Biasanya sampai susah ditutup ya, saking banyaknya itu. Ya, bulan dulu yang berkah banget. Dengarin. Bapak RT 06 mana orang? Waduh, alhamdulillah RT sekarang masih ini berapa ya? Ini berapa? Aku juga berapa doang kali. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja, putra dan putri, biasa mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kumpul di musola ini secara kata langsung, kita dikumpulinnya oleh Allah dengan syariat kita ngadain maulid. Betul? Kalau kata maulidnya kan roman-romannya kalau ngaji banyak segini, bener apa kagak? Ini kalau ngaji roman-romannya banyak segini, kayaknya pemecah ekor orang waktu. Kalau ngaji kesengkean begini, paling tidak kalau lagi bapak-bapak ngaji ya paling 3 bulan. Ibu mau jangan ditanya kalau ibu mau sesuai dengan pakaiannya. Kalau di dompet pakaiannya penuh berjubel berarti ngajinya rajin. Mana sekarang juga itu 15 tahun udah lunas. Tapi cuma rajin. Ya. Ini kita datang ke musola asal kalau bukan Allah yang ngumpulin, hakikatnya ngomong ini. Kalau kita buat masyarakat itu sebenarnya itu nggak apa-apa ngomongin hakikat, dikit juga nggak apa-apa ya ya, mau dikit ngomongin hakikat. Kita kumpul di sini semata-mata bukan karena apa? Nggak ada orang ke satu tempat di mana tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka tuh orang kumpulnya di tempat ini seolah-olah dia kumpul di taman surganya Allah Subhanahu. Sampai ngomong saya bukan Imam Ahmad bin Hanbal punya murid dari Irak namanya Imam Kasiri. Dalam kitab
dalam kitab anak pas babnya walimah sama sebenarnya dalam kitab al-Tawil Fatali sebab di anak terutama ini nomor 1 itu ngambil referensinya awal kitabnya itu al-Tawil Fatali. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya babnya walimah itu diterangkan. Di situ ada komentar salah satu ulama ahli sufi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pernah berikan satu komentar bagaimana bunyinya. Man qasada maudi'an yukrahu fihi mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada roh bin yadil jannah. Dia berkata man qasada man sapa qasada kang ngejak yasiman. Itu bahasa Jawa ini. Bahasa dokter ini. Man qasada man siapa orang qasada yang bermaksud bertujuan. Mau tempat itu di musola berarti haram. Karena kita di musola bukan musola. Ya. Yukra'u dibacakan di dalam musola itu apa? Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulud Nabi dibaca belum tadi? Bacanya apa? Berarti paling tua itu Pak yang lain seperti Adiba, Syarafal Anak, Adailami, Simtil Diror itu ambil karangan orang-orang Yaman. Tahu gak Yaman? Bukan Bang Yaman, kalau Yaman kan ada di sini. Ini Yaman yang mau semua jauh, pokoknya jauh. Kalau dari sini bapak kemarin dulu. Darat memang mau ke pasar, bukan darat dulu. Nanya tuh mau ke Yaman kemana? Gitu. Satu-satunya masalah Maulid Nabi dikarang oleh asli orang Madinah itu cuma Al-Bardani paling tua umurnya. Kalau kita paham nanti Al-Bardani Pak, Masya Allah ngekes karena kita sejarah Rasul. Makanya tadi saya lihat di dalam baca bukunya semuanya pada diam semua. Kalau ada yang ngomong biar aku tuh bocah doang. Cuma itu rada putih nama saya yang mengerti apa yang mengandung. Nah, berbeda itu. Siapa orang yang datang ke satu tempat di mana tempat itu dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi faqad qasada roh bin yadil jannah. Qad kita kata orang yang di Rupiah mah qad ditakid. Sesungguhnya kalau kalimat qad masuk ke fi'il madi qasada itu fi'il, maka dia punya arti sesungguhnya orang yang telah datang ke tempat di mana tempat dibacakan sejarah Rasul. Ya. Sesungguhnya orang itu telah datang ke taman. Ini begini juga taman surga. Ini enggak ada cirinya tuh. Kalau ini saya surga dalam bentuk ada kumpulan. Oh, ya. Ada gini-giniannya itu. Lo pada hari-hari biasa emang ada gunung sini. Gak ada, harus DKM marah-marah. Mesin-mesin aja. Ini juga tengkorak saya lihat ini gunungnya cangkang doang. Iya, tapi bisa kelop-kelopannya. Mahal itu mahal, mahal. Cinta itu memang pengungkapannya dengan seni. Makanya kalau orang cinta itu jangan dilarang. Makanya kadang-kadang orang cinta itu bisa jadi PA. Ungkapan cinta itu Pak luar biasa. Cinta kan gak bisa dilihat. Syai'un la yura, sesuatu yang gak bisa dilihat. Wala yumasuk, gak bisa diraba. Mana yang cinta Pak? Sedek-sedek. Bapak-bapak pakai teh acar, mana yang cinta? Nah, kalau dengan gitu, teh. Cinta
bergetar hati bergetar. Cinta itu. Saya nggak tulisannya kalau itu bukan tinggal rekam lagi. Kenapa kita datang ke tempat surga? Elatnya nih, elat. Hijau, tidak cukup, tidak elat. Kalau ditemukan hukum berarti ditemukan elat. Sebabnya kita bisa kumpul di tempat ini apa sebabnya? Anak ya maqasoda dalikal mawadi illa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi. Itu orang kagak bakalan datang ke mushola assalam, datang cuma sekedar datang, kagak bakalan illa li mahabbati Rasulillah, kecuali karena cinta sama Nabi sallallahu alaihi. Makanya kata bahasa hadis Nabi yang termaktub dalam kitab Nasolibab, Syekh Nawawi Tandar Al-Bantani pernah memberikan komentar walaupun di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, sinful mahabbah bisalah satu visual. Kalau memang cinta kita ini sekarang tuh bisa dibuktikan bahwa benar-benar kita cinta, mana ada tiga nih. Cinta buktinya kudu ada tiga. Makanya kalau udah ngaku cinta kagak ada penolakan borok. Bohong kan? Loh bener. Bener apa kagak? Cinta itu memerlukan pengorbanan. Gak pakai ngalamin pacaran aja. Dulu waktu pacaran tuh kalau yang dia udah mulai telepon, yang telepon nggak telepon kali ya. Ada nggak kok? Kagak surat, ada surat. Kalau kagak surat, paling juga anak itu coba nyampein. Dan kadang buruk-buruk besok kita jadi anak saudara. Itu walaupun waktu kita sibuk banget demi yayasan. Hujan oke. Gue gak tahu. Demi apa? Makanya kata Nabi apa? Coba kalau benar-benar kita cinta sama Nabi, sinful mahabbah bisalah satu, ya. Hisori. Cinta itu dapat dibuktikan dengan tiga perkara. Mana yang pertama? Ayat karo kalamah habibi ala kalamih ghaib. Orang kalau ngomongin cinta, itu orang yang lagi cinta pasti dia lebih kesengsem, lebih mengikuti omongan yang dia cintai ketimbang yang lain. Ini kita kalau udah cinta, kalau saya tanya nih Pak, kalau kita cinta dulu orang kita waktu pacaran cinta orang kita tuh dengerin kata teman apa dengerin kata orang kita? Ya orang mana? Berarti dia yang deh. Udah. Dibisikin namanya, lu jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa? Ya, dia mau cari itu buaya darah. Pacarnya di mana aja ada. Lah karena dia dekat, gua yang jalanin rumah lo. Oh cinta. Betul apa kagak? Makanya zaman muda dulu pernah nyanyi tuh, zaman muda pernah lo nggak zaman muda? Yang udah cerai kan? Udah cerai ya, udah cerai ya. Dulu pernah nyanyi. Kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa, ya dia pernah bilang kayak kucing. Ibu, Bu, pernah lihat cinta apa kagak? Agak pernah. Kalau ibu pengen lihat cinta itu nonton film Tommy and Jerry. Ibu sama kucing. Itu kucing tuh kalau lagi ngungkapin cinta sama ceweknya kucing keluar dari dunia. Betul apa? Betul apa kagak? Itu cinta. Itu dalam film doang. Aslinya kagak begitu. Loh kita cinta ibu-ibu, kita keluar mati. Mati apa kagak? Kita memilih omongan orang yang kita cintai. Orang tua kita aja waktu kita lagi pacaran kagak dihendai, orang tua kita kagak dihendai. Itu pesan orang tua kita. Nih, kenapa lu mau kemana? Ramayana. Cuma Ramayana itu dulu ya. Dan sore nanya kenapa? Gue pernah ngomong, kucing banyak banget. Emang dihendai itu? Kata pulang mau. Dia lebih nyaman kata cintanya karena pacarnya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin cinta sama Nabi, kita lebih memilih berarti omongan. Mana omongan Nabi? Ada yang
ikhwan lain itu dari rumah ke sini ke musola langkah kita dihitung 10 padahal ya dosa kita dihapus 10. Ini bapak mau keluar ini tanya orang ada mau mana bang? Ngaji baru buka pintu ekor 10 pahala 10 dosa 10. Itu udah banyak juga kita punya tabungan buat sholat. Mana lah? Berapa udah? 20 dosa dihapus 20 apa yang tinggal balik lagi kantong itu HP keluar lagi bukan kagak dihapus tapi nggak dirusak pahala yang lain kagak dirusak apa dirusak kagak diterusin sama Allah. Duit buat masukin ke kotak tinggalan balik lagi balik karena dihapus yang tadi kagak dihapus nggak bisa emang ada mandi kita pakai dihapus ya mah kaji aja udah kaji aja kata Allah lagi malaikat kenapa sih pakai pusat-pusat kata malaikat bagaimana kalau film kaki itu sama mati bedanya cuma kalau film kaki itu semua ada tuh kalau kaki beda bagiannya rokib beda kalau film kaki itu semua yang jelek cakep dibuka ngaji rakus ngomongin orang rakus bukan ada dosa ikhlas padahal makan dosa mah dosa ya kalau ikhlas nanti buat apa gunanya di Allah dan bulangan karena kita ditimbang di sana ditimbang kita RT maju aparatur dulu. Iya, lurah, kemudian RW, kemudian RT. Dia juga harus begitu banget. Kosong musuh. Enggak pernah ngaji, belum ngaji. Pertama kali produktif banyak juga sih ngajinya. Cuma Jakarta itu banyak sama pendaku. Tuh, ada gambarannya. Ya mana tuh? Naik aku desa mau habis. Hari malam Senin aturan ngaji. Ya teh ngaji apa? Disampur sama RW. Kemana? Mancing. Iya, tulis. Kami mulai nanti mancing berdua ya. Ini nanti ini makanya agak ada ruginya kalau dan ini dalam surat Yasin inna nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah ini akar nih, akar itu apa sih? Bekas atau Jawa itu bekas kita dulu ketika kita masih hidup di alam dunia bukan ditulis sama malaikat. Ngapain aja ditulis? Siapa tulis? Biromal katibin. Musik. Wadah tuma kodamu dulu yang pernah kita kerjain ditulis sebagai asal kita. Begitu di alam kubur kan kalau buat akhirat nanti namanya udah nafsi-nafsi. Ya, anak udah kagak bisa belain orang tua, bini udah sudahan kagak bisa nolongin laki, laki juga udah sudahan kagak bisa nolongin bini. Begitu, guru nggak bisa nolongin murid, murid nggak bisa nolongin guru. Kalau buat nanti akhirat tuh yang dia maksudnya. Tapi kalau masih alam baca itu bedanya masih alam akhirat. Kalau alam baca masih ada alam dunia, namanya alam fungsinya apa? Loh, tidak mata ibnu Adam imdoto amaluhu ilamin. Kalau kita mati anak Adam semua
itu nanti endingnya buat alam barzah. Maka diantaranya sodako jariah bisa ke alam barzah, bisa ke akhirat. Yang kedua, au ilmu yang terkobi ilmu ini dipakai. Jangan ngaji doang, ilmu bakal dipakai. Tuh, ibu ngaji seminggu berapa kali? Hah? Banyak ya? Banyak apa enggak? Cuma ibu kadang-kadang makai salah. Makainya bukan pada tempatnya. Coba ya lihat, gak usah kita berdiri dan pengajian kita buat rumah tangga namanya ukur dulu kadang-kadang saya Nawawi. Orang wadon itu wajib berhias di depan laki. Kalau kagak depan laki, jangan pakai dadang. Sekarang orang wadon berbalik. Makanya saya ngomong usahanya ngajarin yang kamu bilang apa? Orang kebanyakan nih istri kita dandanya mau kondangan dandan, mau ngaji, mau senang, ke mall, nonton dangdut, pasar pagi Parung Korek. Ada di sini juga pasar pagi. Panasan Parung Korek, bikin sempit aja kalau itu. Orang sini ternyata banyak. Dandan mawakinya buat laki, makanya disuruh keterangannya apa? Orang yang dandan buat laki, dia pakai bedak doang, tinggal satu pipi doang. Pahalanya apa? Dosanya walaupun sesamudra dihapus. Makanya bisa pakai bedak udah sebelah aja. Tanya melakukannya nih, kenapa? Yang ini kecil sedap banget baunya. Lalu kenapa ini kecil lagi bau autan? Yang ngatur mabuan saya pakai bedak. Lalu kenapa? Lalu kata Ustaz semalam orang makan pakai bedak sebelah aja itu dosa satu samudra abang mama ayah dihapusin. Makanya bang jangan pelit beli bedak buat saya. Jangan pakai perhitungan, beliin tuh merek Wardah, pernah yang itu. Pakai tuh enak disuruh. Siti Aisyah aja mukanya marah terus kalau bahasa sekarang glowing. Apa glowing? Mencorong. Tahu mencorong tuh? Simmer. Kalau dilihat dari luar dan jauh, meremeh. Terhapus. Orang sekarang. Sampai lagi kalau masuk TikTok, buat juga itu. Orang wadon yang terlibat ke TikTok, masa Allah mukanya kayak kapur putihnya. Pas begitu jadian ketemu, masya Allah. Kayak panas kubo. Begitu juga hati-hati Pak. Kita jangan terbuai, jangan terpesona sama wadon-wadon yang ada di TikTok sama di FB. Baik-baik. Kalau lagi masuk TikTok dia pakai bedak biasanya tidak oleh saat itu Bapak langsung habis bedak kali ini juga. Lihat aja orang wadon ngapain aja selfie. Sampai tadi ada orang mengambil saya sama buat tanggal 2 November. Ya. Ini nanti pakai selfie orang. Gak usah selfie dulu, udah ada gitu. Namanya orang wadon ngalami terus. Ibu orang wadon kalau umur 30 masih buah heboh kayak orang wadon saya lagi hidup ya di bulan puasa. Karena juga kita gak masuk nasi, gak makan, berapa? Ya Bu, ngaji makanya yang benar besok kalau mulai ntar malam ini sekarang bulan dandan dengan laki. Pakai baju jangan kembali, kalau keluar baju keluar pun di dalam cukup pakai tiga mana buat makan. Kadang-kadang kita kembali di luar, lu bilang itu mau di kayak bubur. Blogsok. Lagi kalau ibu senang, masya Allah bukan kagak boleh senang, silakan senang Pak, bukan apa. Kalau ibu senang, aurat kagak diperhatiin, kasihan ibu, bapak nih kasihan. Makanya orang anak kebanyakan awalnya mangking. Tahu gak mangking? Kurus, apa? Namun dosa orang perempuan. Itu orang perempuan senang, pantatnya jagoin, bercekak. Kita nanti mata kita yang ditolak mereka.
Bini suka senam apa kagak? Suka senam apa kagak? Bilangin bajunya jangan terlalu ketat. Loh. Saya pernah mengaji ke bapak. Saya harus ngomongnya. Begitu turun lah. Begitu suka senam. Bajunya ketat. Kalau ini sudah saya turun, aku gerak doang. Begitu saya turun, mesti pakai kacamata. Saya itu dari Masya itu baru 3 kali goyang dalam hati. Untung gue punya tangan. Kalau punya tangan bahaya. Makanya bu, kalau depan laki pakai nggak usah rapet-rapet. Gitu, pakai lagi di kamar. Ya terserah ibu. Mau nada kayak ditakikin juga orang apa-apa. Ya orang laki dewe. Enggak meni, ibu mau tidur, bapak mau tidur. Ibu joget aja deh. Joget apa? Gak disinta. Gua demen nih kata laki. Itu laki bakalan botak, agak bakalan kuat laki. Kenapa laki ibu jarang di rumah kakak? Karena ibunya di rumah dandan-dandan. Pakaian bencana ngumurin ngedumrin. Sekali kalau tarik rokok itu orang mana ngeliatin jenang bu. Makanya di rumah mah berdandan yang rapi, yang cakep, yang molek biar orang anaknya betah. Selain ibu dapat pahala, itu juga kewajiban ibu ngajinya dipakai, jangan sampai salah. Tuh, jadi yang pertama cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita buktikan mana kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad, lebih memilih ucapan Nabi Muhammad sebagai kekasih kita ketimbang ucapan yang lain. Kenapa? Bersyukur. Walaupun ini hadisnya sama orang-orang Wahabi diperbincangkan, katanya ini hadis bukannya doi maudhu. Laulaka lama khalaqul afaq. Dan dalam kitab Tajil Qulub itu jadi referensi sebenarnya. Bahkan ada lagi hadis qudsi doi, mana bacanya? Ya Muhammad, khalaqul asya' bi adlika. Muhammad, nih gua ciptain alam semesta karena lu. Itu kata Allah. Itu tuh kalau kamu kayak seorang rokok. Ini alam gua ciptain karena lu. Wa khalaqtuka bi adlika. Lu gua ciptain karena gua. Lalu di atasnya laulaka lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan kau Muhammad, kalau kau bukan Muhammad, kalau bukan karena kau Muhammad, gua kagak bakal jadikan di alam semesta. Berarti alam semesta ini dijadikan Allah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya udah ada lagi yang bisa Allah untuk Nabi selain Nabi Muhammad. Jangan kata kita yang rajin sembahyang. Orang yang kagak pernah sembahyang tapi masih ada laki-laki Allah Muhammad Rasulullah, walaupun dia muslim, sembahyangnya jarang, paling juga berpikir itu ada doang bayar. Ada nggak di sini? Ada. Iya, berarti artinya benar. Iya, ini kalau kita mengaji kita begini tuh, dengerin deh. Di kampungan saya ada RT langsung berhenti. Dengar hadis itu kenapa? Andai kata kita jadi RT, terus masyarakat kita satu orang ada yang gak sholat, itu RT yang dipanggang di neraka 500 tahun. Itu kan episode dari kitab Iman jadi mau jatuh. Jadi andai kata RT ini punya masyarakat, ya dia punya masyarakat tuh, satu orang kagak sembahyang aja, itu RT di nerakanya 500 tahun. Bagaimana kalau 2 orang? Tuh, itu RT, RW 1000. Iya kan? Lurah 1500. Jangan kira-kira jadi RT. Yang benar kayak jadi RT mah. Dulu kasih simpati ke manusia turun ke bawah. Dia bagi beras raskin jangan keluarga doang. Keluarga doang jaga-jaga biar pada dapat. Biar jaga bisu pada dapat.
sono Pak korek sini merangkak mati kok mantap banget bagian semua tuh ya. Nabi Muhammad yang bisa nolongin jangan kakak kita tukang sholat orang tukang berat aja ditolong sama Nabi Muhammad dengan bahasa isfak lana dari kami berikan kepada kami syafaat. Akan ada ajuan itu antar murdanya yaumaziham. Engkau ya Rasulullah murkanya harapkan kami, harapan kami. Enggak ada lagi yang kami harapkan selain engkau yaumaziham, nanti di hari kiamat. Enggak ada yang bisa nolongin Nabi Adam, enggak bisa nolongin kata Adam. Gua nolongin orang rokok. Gak begitu. Lalu kan anak gua dewek aja berantem mati akhirnya anak gua di neraka. Gua kagak bisa ngurus anak. Lari tuh orang rokok kemana? Ke Nabi Nuh. Ngomong sama Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh isfa'an berikan syafaat sama saya. Akan Nabi Nuh gua bisa nolongin lu. Kenapa? Bini gua sama anak gua sedangkan akan ngikutin gua. Ludah gua sedangkan itu. Nanti air durhaka masuk neraka. Gua kagak bisa ngurus. Lari ke belakang ketiga Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Emang apa? Gua juga ingin berbakti manusia. Gua punya dosa. Nabi Ibrahim itu seumur hidup punya dosa 3. Dosa berapa? Seumur hidup dosa berapa? Enggak bisa nolongin, enggak bisa nyepatin. Dosa kita pas abad-abad. Tapi seumur banget udah ngomong pede, udah ngomong ke surga. Nabi Ibrahim dosanya seumur hidup 3 doang. Itu juga menurut rumah pikir enggak termasuk dosa apa? Bohongnya bohong bener. Nabi Ibrahim cuma bohong 3 kali doang seumur hidup. Kita berapa kali bohong Pak? Nah, Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong. Enggak bisa ngasih syafaat. Kita bohong dulu. Ya, kalian segini habis digoreng dulu. Ya Bu, gak bakalan datang Nabi Musa angkat tangan, datang nama Nabi Isa angkat tangan, datang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kitab Tafsir Yasin dikatakan begitu begitu hari pembangkitan pertama sekali dibangkitkan itu siapa yang akhirnya menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ternyata pas begitu kuburan Nabi dipalangkan oleh malaikat bergerak kuburan Nabi. Keluar tuh Nabi dari kuburan. Posisinya masih banyak debu, masih banyak tanah. Tapi dia pas begitu posisi ada di dalam syahidan Nabi Muhammad sedang bersujud. Apa? Salim umat. Nabi gak egois Pak. Yang dia sebut pertama bagaimana Gusti Allah umat saya bagaimana. Kali itu Rasul begitu dibangkitkan ngomong mana Fatimah, mana Aisyah, mana Khadijah, mana cucu-cucu saya Husain dan Hasan, mana? Tapi Nabi apa yang ditanya? Umat saya, bagaimana umat saya, bagaimana ya Gusti Allah umat saya? Dipikirin banget kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi kan yang dipikirin kagak punya otak. Bayang kagak, ngaji kagak, puasa Ramadan kagak, orang pada puasa rokok aja ngopi. Ditanya mengapa lu kagak puasa? Mah. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad yang kayak gitu aja masih dikasihin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya caranya bagaimana kita konteknya pakai ilmu otak hidayah akal dikasih Allah. Pakai ngaji buat ngapain? Oh, saya disuruh ibadah ternyata membuat bedain antara binatang sama jin sama manusia. Sebab yang paling sempurna itu kita manusia. Ya, kalau malaikat kagak dikasih nafsu. Makanya malaikat wajar dia sujud dulu supaya dulu dia mau orang kata dia pengenin. Iya. Teman kado dia ada. Mancing ya ada. Ya. Dia pengen ke pasar ya ada.
Ya, nggak ada yang pengen, makanya malaikat masuk 70 ya wajar. Kata Allah apa? Lu kagak punya nafsu. Binatang. Maka kata dikasih nafsu doang. Lu nggak nafsu gede. Ya orang kata gambar nafsunya gede apa? Dia kagak pandang dulu. Dari kecil dirawatin sama mamanya kayak ayam. Ayam dari kecil dirawatin sama mamanya. Udah gede mana jadi gede. Berapa kan? Ayam. Kita lagi nangis, lagi nongkrong kita. Hei. Salah apa kan? Hah? Kambing. Kita lagi nongkrong. Kambing depan kita kawin. Salah apa kan? Ya kagak punya otak, nggak punya akal. Orang kalau kagak punya akal, kagak punya malu. Ya kambing tidak kawin aja depan kita. Kayak kucing. Bahkan kadang-kadang omongan kita salah. Kucing gak punya malu, gak pernah ngomong jawab kambing di situ. Lah kucing di sini malu, dia punya otak juga kagak. Lah kita nih yang punya otak dikasih sama Allah, makanya kalau otak kita kagak dipakai, dikasih otak sama Allah sembahyang kagak, ngaji kagak, ya puasa kagak, ini namanya lebih parah daripada binatang. Kata Allah begini dalam surat Al-A'raf, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaqiluna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'u biha. Apa kata Allah? Kebanyakan penghuni neraka itu dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka dikasih hati, dikasih pemikiran, tapi kagak dipakai pemikiran itu. Sebenarnya kagak buta, cuma pura-pura buta, dikasih mata sama Allah. Dikasih kuping, ajar. Musola sampai rumah, masjid di samping rumah, pura-pura kagak buta. Kagak sini hidup. Orang udah pernah kumpul, musola, supaya rokok, dia masih gigit dan orang belum. Ini kan ayat ini diartikan nama Omar dalam lagunya. Tak mudah dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Omar itu lagunya. Itu artinya itu dan saya baca ayatnya. Begitu. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Ya, segala indera yang diberikan, punya otak tapi tak ber. Orang kalau punya otak kalau sembahyang, lalu itu bagaimana? Kata Allah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol. Kata Allah lebih sesat lagi daripada binatang. Na'udzubillahi min. Makanya dalam surat Al-Jin apa? Ya, kumaro dan nahu asfala. Manusia yang tadinya punya nafsu, punya otak paling sempurna daripada yang lain-lain. Begitu otak kita gak dipakai, disuruh nikah, jadi kawin doang. Kalau kita nikah, berarti kita pakai otak, pakai ilmu, pakai pelajaran. Lu punya nafsu, iya. Salurkan nafsu kamu dengan apa? Dengan naluri otak. Pakai mana ada syariat. Jangan pengen nafsu lalu nafsu dikit ke pondok kaca. Ada di sini orangnya. Ada apa kagak deh? Ada alhamdulillah. Ya, tuh. Ya, jadi kata Nabi SAW, cinta itu kalau kita memang cinta sama orang berarti kita lebih memilih mendengarkan orang yang kita cintai ketimbang daripada orang yang bukan kita cintai. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad kita cintai, Nabi juga cinta sama kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dia mah belum diberanakin aja, ini belum diberanakin. Udah mujizatnya udah ketahuan 7 mujizat. Kalau nabi-nabi lain kan mujizat habis diberanakin ada di dunia. Nabi Muhammad mah waktu belum diberanakin aja mujizatnya udah kelihatan. Mana contohnya? Bu, sekarang saya tanya sama ibu
Ibu kalau lagi bunting kira-kira cuma ngidam apa kagak? Enggak aja anak nembe ya. Orang perempuan kalau ngidam, kadang-kadang ada pendapat laki berbeda kembang, seorang pada kita mengapa bobot permus. Orang wadon nih Pak, jangan salahin kalau mengidam jangan bawa korok bedet sama apa juga. Tapi saya belum pernah nemuin orang wadon ketika ngidam bedet sama duit. Enggak ada. Saya tanya setiap pengajian ibu pernah ngidam apa enggak? Wah, lupa Ustaz. Bedet lagi pernah bukan? Saya ngidam bedet lagi. Tapi yang begitu gimana? Enggak ada Pak Ustaz. Ngidam tuh, tapi Siti Aminah enggak pernah ngidam. Yang kedua mana? Siti Aminah ketika hamil malah hamil. Tahunya bukan pakai testek kayak sekarang. Orang sekarang, bocah sekarang kalau pengen hamil tahunya pakai testek bener dari intinya. Lalu dari yang kedua baru putih. Tapi Siti Aminah ketika hamil apa? Ya. Waktu dia bagaimana ketika Siti Aminah lagi tidur dia mimpi. Pak Bilalah akbar hamal bisaji. Mobil alam. Aminah, sesungguhnya aku telah hamil. Siapa yang lu hamil? Yang lu bawa, yang lu kandung? Ternyata adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu mau lahir 9 bulan, bahasa Arabnya Pak. Walama tama min hamlihi ala sabri. Yang dibacanya ala sabrinya itu. Ketika kandungannya itu sempurna 9 bulan. Ya, wa anak di zamani ayat dari hadarah umahu lailatan maulidi Nabi Sallallahu Alaihi Asiyata wa Maryam. Ketika Siti Aminah mau berangkat nih Pak, kita orang kagak ngalamin berangkat, kagak tahu orang ada mau berangkat. Kita makanya kita doang ya. No orang ada. Aminah mau berangkat, Aminah mau berangkat nih, dia mau berangkat. Kagak makin mulus. Emang kita itu mau berangkat pakai pembukaan lama banget. Dari maghrib bertemu subuh masih buka dua aja. Datang ke rumah Ustaz dari bacaan ayat karena dia pembukaan nambah lagi. Hebatnya Siti Aminah. Kagak pakai pembukaan, kagak pakai sakit perut. Siapa yang hadir? Ternyata yang hadir adalah siapa? Bidadari surga yang bernama Siti Asia dan Siti Mar. Sekarang saya tanya ibu kenal gak sama Siti Asia Bu? Bu, siapa Siti Asia siapa Bu? Bininya Fir'aun, lakinya Jakub. Jakub ke Fir'aun. Makanya saya nggak setuju Pak kalau udah bahasa begini ibu kadang-kadang nih bini om yang terocos. Wah, apa? Bini mah bagaimana laki? Kalau lakinya sedeng, bini juga sedeng. Kan begitu ya? Belum tentu Fir'aun sedeng. Siti Asia masuk surga. Udah. Nabi Nuh soleh, bininya neraka. Nabi Lut soleh, bininya neraka. Makanya jangan pede Bu, menang-menang saja. Mau saya salah satu juga apa? Punya laki ustaz. Kok namanya laki bukan ustaz? Kenapa? Udah jauh masuk surga. Nabi. Dirinya masuk. Ustaz dirinya kagak sholat, ya neraka. Angkat lagi dirinya RT. Ibu, apa kasih bayangkan lagi? Gua punya RT, pasti jangan masuk surga. Dirinya ustaz aja habis burke. Angkat dirinya RT. Tuh Siti Asia tuh. Berita di atas berita Pak, matinya juga matanya berkah, dijemur diterik sampai kata Allah, Asia tenang, surga ada di depan mata. Begitu dia meninggal dunia, diperlihatkan sama Allah tuh gedung-gedung surga. Makanya dia senyum. Tuh Asia ini dua bidadari surga namanya Siti Mar. Nanti bakal jadi istrinya Nabi Muhammad di dua-dua nanti di surga. Makanya ibu kalau pengen kagak mau tinggal sama laki di alam dunia, hati kita nanti di surga juga laki kita. Ibu dulu sama laki, ya
dulu sama insya Allah nanti ketemu sama laki kita. Nah ini ibu bisa ngalahin dia dari surga walaupun ini di neraka rada-rada hitam di umpama mungkin mah di surga wah ya kagak ada hitam. Ini ibu di sini udah mulai rada-rada tisu di surga nggak ada tisu asalkan ibu taat sama Allah taat sama suami. Amin amin ya robbal. Dan yang kedua mana orang yang cinta sama Nabi bisa dibenarkan mana? Yang kedua ayat tarok mujalasatul habibi ala mujalasatul dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya ketimbang yang lain. Ini kita di sini duduk sama aja kita duduk sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya dalam Al-Qiyam kata Syekh Marzuki, siapa orang ketika dibacakan maulid begitu marhaban ya Nabi Sallallahu Alaihi itu roh Nabi Muhammad hadir di hadapan kita. Makanya Nabi Sunai makanya PPR minyak wangi kalau lagi dia bacanya Nabi. Kenapa? Ya. Sunai minyak wangi. Kenapa? Karena kata Syekh Marzuki ya itu roh Nabi. Makanya orang dulu kalau baca marhaban bersusu banget pada nangis. Orang sekarang kan para bongo ya. Jadi kalau pakai kado ada yang mau kaki. Saya pernah ceramah, saya ceramah saya. Ibu aku yang lagi tahun nangis kuat-kuat. Pokoknya nangis saya tanya di marhaban udah bisa tanya kok. Pokoknya menghayati buat marhaban. Tapi dia kalau lihat orang kali Ustaz jangan ditanya kok menangis kalau kenapa. Tangan gua hijau. Katanya sampai ya saya mau sekali. Tuh. Jadi kita lebih memilih duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang kalau duduk sama kekasihnya sama Yayang teh tinggal berasa. Kita lagi pacaran nih, duduk berdua di bawah tembok makan. Wah, kita nyamuk banyak kok itu kagak berasa. Ini udah nyamuk udah duduk banget. Yang namanya lagi pacaran kagak berasa. Lu jangan kata nyamuk kalian. Masa udah obat nyamuk kagak berasa. Orang kita lagi pacaran nih, lagi pacaran. Udah kita ditembak anak cewek kita bu sakitnya bapak enggak orang pada merah tuh orang kalau cinta kita lagi berdua udah jangan bertanya rasa apa dulu udah pokoknya udah enak aja. Ini kita mau cinta sama Nabi duduk di musola selama kayak gimana juga nggak bakal bisa. Tapi teman lagi kadang-kadang baru 15 menit baru jemu iya apa lagi? Mas, saya aja mas. Kalau orang mana ngaji, semuanya nyari tembok. Sama dia, nende. Tanya ke dia, nende. Buka, kamu sholat. Orang itu sholat begini. Bapak, udah pada paham? Nganggur gitu. Ya, agak lama orang kanan sekarang saya nanya bapak-bapak, pernah nggak ngaji dari jam 8 malam ke jam 12? Ngaji, bukan udah ngaji. Ada apa? Bener. Orang saya mengajar di rumah di masjid saya, setiap malam kamu saya ngajar. Saya ikut 17 majlis saya keluar-keluar. Banyak kan bapak-bapak ngaji nggak pernah pak, setengah jam aja kadang-kadang. Beda sama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu jangan ditanya pak, jangan ditanya kalau ibu mengaji. Udah jangan ditanya. Jangan ditanya juga. Udah mantap ibu-ibu. Udah saweran ini setiap kapan aja masih. Kalau orang mana ditanya pak, bagaimana kalau menentukan kita juara? Orang menjawab udah apa enggak ya? Iya. Kalau orang mana, oh kita juara, berangkat besar. Bahkan sekarang pegang banget, 8 km bagusnya, 200 saja kali udah makan. Orang mana ditanya ada bakalan di nau. Orang sono, di sini mah agak gitu ya, agak. Oh pak, makanya duduk bersama Nabi di majlis taklim bersama aja kita duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau cinta kita pengen dibenarkan mana?
ayah taruh redo habib dia lebih milih senang redo bersama kasihnya ketimbang apa yang lain. Biar bagaimanapun cuaca, biar bagaimanapun kejadian, kalau dia sudah mengasihi, tetap dia ikhlas, tetap dia redo. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi kudu ikhlas, kudu redo. Kita senang sama Allah. Panitia mudah mintain sekian, yang Amerikanya menjadinya orang mana, berkatnya berapa, belanja buah-buahan berapa duit, yang pakai tanya kasih juga. Ini kita nasi kakak, nanti nyampe rapi banget. Udah orang di sana, dari mana? Udah api kuat, masih ada. Ya, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, redo bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal. Dan jangan malam-malam takut gesek kepada bendera. Kenapa kan kalau malam musuh jangan malam-malam. Ya, nanti yang penting kita dulu ada pengamalan, ya. Ini pulang dulu dan ngamalin, ngamalaki, dan apa? Dia minta terbang gitu. Iya, sebelum pakai pernah nggak ditawarin bininya? Tahu dari gua, kan dia ketawarin bininya. Iya, makanya pakai ya mulai sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat sapa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal. Ini saja mungkin saya yang menyangkal. Mudah-mudahan insyaallah nanti ada manfaatnya apa yang disampaikan. Ini Siratal Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.